sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Prodi Sastra Indonesia kelas B Stambuk 2023. Di sini saya Nehemia sebagai moderator dan rekan saya Salah Junari Margo. dan Saya Ayu Eka Prasetyawati. Baik, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami, Bapak M. Raudah Jambak, sebagai narasumber kami untuk kami wawancarai mengenai puisi. Halo. Halo. Baik Pak, sebelumnya kami ingin bertanya sih, bagaimana sih awalnya Bapak dalam mendapatkan inspirasi dalam penulisan puisi itu? Ya, kalau cerita bagaimana mendapatkan inspirasi, ya kan? Ini kita bicara masalah proses kreatif. Nah, setiap pengarang itu beda-beda proses kreatifnya. Ada yang proses kreatifnya dengan dia banyak membaca, maka dia buat proses kreatif. Oh, dapat inspirasi dari situ. Dengan banyaknya melihat, terus dia dapat inspirasi. Oh, ini bisa ditulis. Nah, dengan pengalaman batinnya juga mungkin ada orang yang mimpi, itu bisa jadi inspirasi. Dari cakap-cakap seperti ini juga bisa jadi inspirasi. Nah, kalau seandainya dia penulis pemula, ya kan? Penulis pemula itu harus banyak membaca, ya banyak membaca. Kenapa? Kalau seandainya menjadi seorang penulis, ya dia harus memang banyak membaca. Tapi kalau seandainya dia tidak penulis, dia pasti kurang membaca. Berarti keseharian Bapak itu dari awal? Ya awalnya banyak membaca gitu. Membaca. Nah, kalau kita kepingin membuat karya yang terbaik, bacalah karya-karya pengarang-pengarang yang terbaik. Ya kan, kita misalnya kepingin juara satu, ya kita cari referensi penulis-penulis yang selalu juara satu atau paling tidak karyanya itu monumental, ya kan. Nah, kalau kita misalnya hanya sekedar menulis tapi tidak membaca karya-karya terbaik, ya hasilnya karya kita itu ya tidak terbaik, dia hanya jalan di tempat aja. Stuck di situ. Iya, apalagi yang kita baca karya-karya orang yang sama sekali kita tidak kenal gitu kan, jadi mentok dia. Nah, dari karyanya itulah kita belajar di mana karya ini bisa dibilang terbaik, kok bisa dibilang hebat. Nah, jadi seorang penulis yang cerdas itu dia harus berpikir cerdas. Dia bisa melihat, oh ini terbaiknya dari sisi ini dari sisi ini, dari sisi ini. Dan itu pun jangan kita terpaku hanya satu karya aja gitu. Cari karya-karya yang terbaik yang lainnya. Bisa dijadikan sandingan. Nah, paling tidak bisa nanti kita kolaborasi, ya kan? Kita kolaborasi. Oh, si A dia terbaiknya di sisi yang ini, si B terbaiknya di sisi yang ini, si C terbaiknya sisi yang ini, si D begitu juga. Nah, ketika kita menemukan itu, nah tinggal kita lengkapi dari kecocokan kita, nah, ya kan? Jadi kita punya style sendiri dan lebih komplit. Nah, gitu kan? Sama dengan kalau misalnya orang menciptakan lagu, itu kan syair juga itu kan. Apa selera orang zaman sekarang? Oh, dia harus membaca itu. Makanya seorang penulis juga selain banyak membaca, dia harus banyak mengamati. Jadi nggak suruh kita sendiri. Misalnya kita menulis puisi tentang ibu, ya kan, tentang ibu. Kita cari bagaimana puisi kita ini juga bisa dinikmati oleh semua orang dengan ibu yang sama. Ya, dengan ibu yang sama, sifat-sifat. Iya, secara gambaran umum, jangan gambaran pribadi kita aja. Kenapa? Karena kita kan harus, karya kita kan kepingin juga dibaca orang. Nah, kalau misalnya hanya mentok dari sudut pandang kita, tidak sudut pandang orang lain, ya dia juga gagal. Nah, misalnya kita ini contoh ya. Ibu itu kalau kita simpulkan itu sama dengan apa kira-kira? Malaikat. Bisa orang membuat malaikat. Kan misalnya malaikat tak bersayap katanya ya kan. Nah, kita cari yang lain yang orang tidak berpikir sama dengan kita. Pahlawan gitu ya Pak ya. Ya, misalnya orang sudah menemukan ini, orang sudah menemukan ini, orang sudah menemukan ini. Kita cari versi kita yang belum ditemukan orang tapi tentang ibu. Kayak gini, Oh. Contohnya Mentari gitu. Ya, bebas, tapi kan Mentari kira-kira udah ada nggak orang yang ngambil misalnya?
Makanya harus banyak Riset. riset, makanya observasi, kosakata, cari dia apa, oh ini udah dipakai orang, udah dipakai orang, udah dipakai orang. Ya misalnya kalau saya contohkan, kan nggak salah kalau saya bilang ibu itu sama dengan rumah. Ya, bisa. Bisa. Apa bukti bisanya? Sosok pelindung. Nah, ibu adalah pelindung, Ya. rumah juga melindungi. Ya, untuk kita berpulang. Iya. Nah, kemudian berpulang tadi, sejauh manapun kita pergi, orang pasti akan kembali ke rumah. Begitu juga sejauh manapun anak pergi, dia pasti kembali ke ibunya. Nah, terus misalnya apa lagi? Sosok sabar. Sejauh manapun kita pergi, rumah itu kan nggak kemana-mana. Dia tetap di tempatnya. Begitu juga ibu, sabar menunggu. Ya kan? Nah, jadi sifat-sifat rumah itu dengan ibu cocok. Makanya ketika kita menulis puisi tentang ibu, walaupun tidak ada kata-kata ibu di sana, nggak ada kata-kata ibu, oh, maknanya, oh ini berarti puisinya bercerita tentang ibu. Ya kan? Puisinya bercerita tentang ibu. Karena sifat sastra itu, dia memiliki multi makna. Dinamis ya, Pak. Iya, tafsirannya itu banyak makna. Kalau hanya satu makna, itu bukan sastra. Kita contoh misalnya kata merah. Kata merah itu kalau kita hanya identik dengan warna, gagallah karya kita itu. Karena kalau misalnya kita cuma bilang oh warna itu merah, padahal merah itu warna. Merah itu kan tidak hanya warna. Bisa aja merah itu berhenti. Bisa aja merah itu berani. Bisa aja merah itu halangan. Iya. Iya kan? Iya, benar. Nah, gitu. Jadi kalau kita menulis puisi, Uraikan dengan banyak kata iya, artinya biar aja biar aja pembaca itu menafsirkan sendiri merah kita tuh, sesuai dengan sudut pandangnya. Jadi ketika seorang penulis menuliskan karyanya, itu adalah kebebasan pembaca menafsirkannya. Tapi kalau pembaca udah bilang, oh dia cerita tentang warna, selesai berarti bukan puisi. Karena tidak ada makna tersirat di situ. Dia hanya makna tersurat, nggak ada konotatifnya di situ. Dia denotatif, nggak ada majas di situ. Dia cuma leksikal. Nah, ya kan? Kalau majas kan banyak tuh macamnya. Jadi itu. Makanya ketika orang menafsirkan, misalnya saya kasih contoh lagi misalnya, bayangan kalian itu puisi aku, itu bercerita tentang apa? diri sendiri. Nah, berarti gagal kalau seandainya puisi itu berbicara tentang aku itu sebagai diri sendiri. Nah, ini dik atau non dik kalian ini? Non dik. Nah, apalagi orang sastra harus lebih paham itu dia. Coba, menurutmu lah, puisi aku itu bercerita tentang aku sendiri, diri sendiri, pribadi. Ini sama. Perjuangan mungkin ya, Pak. Perjuangan apa misalnya? Kayak dia pengen keluar dari zona nyamannya gitu. Iya. Itu masih abstrak gitu ya kan? Ini coba. Di zaman itu kan Pak, untuk mengkritik secara itu kan nggak bisa gitu kan. Jadi dari puisi aku ini tadi, dia menyampaikan secara sirah kritiknya kepada pemerintah, perjuangannya untuk bebas itu. Nah, jadi singkatnya apa? Puisi aku itu dia sebenarnya bercerita tentang Indonesia. Indonesia di masa penjajahan. Karena apa? Kok Indonesia di masa penjajahan? Aku itu kan ditulis oleh Khairil Anwar di tahun 45, dan di tahun 45 itu kan masa penjajahan. Jadi kalau misalnya kita gantilah kata aku itu menjadi Indonesia. Indonesia. Kalau sampai waktu Indonesia, tak seorang pun kan merayu, termasuk juga penjajah. Jadi kurang kritis ya, Pak. Enggak, maksudnya itulah tafsirannya bahwa aku itu tidak hanya bercerita diri pribadi, tapi dia juga bercerita orang banyak, bercerita tentang negara, bercerita juga tentang perjuangan. Ya, jadi kalau kita menafsirkan puisi aku itu hanya sebagai aku, berarti puisi itu gagal. Nah, itulah puisi itu. Nah, tidak tersampaikan. Makanya tadi kalau misalnya saya dari mana terinspirasi menulis puisi, ya kan? Saya melihat Kondisi sekitar kondisi gitu kan. Ketika saya membaca, oh saya terinspirasi dengan hasil bacaan saya buat karya baru, bukan plagiat ya, karya baru. Kayaknya saya terinspirasi dengan puisi ini. Nah, ketika saya lagi duduk-duduk, berarti sedang asing ini. Ini kayaknya asing ini dibuatkan karya. Muncullah karya seperti itu. Nah, ketika saya misalnya lagi cakap-cakap seperti ini, kadang-kadang kita kalau bicara kan tanpa sadar ada sesuatu yang nggak sadar kita ucapkan, oh ini bagus ya. Nah, gitu. Kok bisa aku mengeluarkan kata-kata itu? Kok bisa aku ngomong seperti itu? Nggak sadar, di luar sadar. Nah, sebagai seorang penulis, dia langsung catat. Dia catat, nanti dia akan coba kembangkan. Atau kadang-kadang dia takut dia kehilangan ide, dia langsung tulis di tempat. Nah, jadi kalau saya ditanya dari mana terinspirasi, tergantung situasi, kondisi saya sedang ngapain saat itu. Nah, itu dia. Jadi di detik itu juga Bapak langsung nulis gitu kalau bisa. Iya, ada sekali waktu langsung nulis di situ. Ada yang saya simpan dulu, diendapkan namanya.
Baru nanti ketika menemukan ide-ide baru, kita tinggal menyesuaikan. Salah satu contohnya, saya pernah menulis cerpen. Ya, menulis cerpen, saya tulis mentok dia. Tapi nggak saya buang, saya simpan. Iya. Muncul lagi ide, nulis lagi, mentok lagi. Sampai ada 10 cerpen yang saya buat, itu mentok. Jadi endingnya ganteng ya Pak ya? Terakhir, ketika lagi asik-asik duduk, ada ide. Teringat saya cerpen-cerpen saya yang belum jadi itu. Saya gabungkan. Jadi dari cikal bakal 10 cerpen itu Jadi satu cerpen menjadi yang satu lebih cerpen. Ya, kalau sastra dia itu apa dia? Kalau kita bilang dia relatif. Menurutmu baik, belum tentu menurut saya gitu. Sama dengan kalau cantik. Pasti cowokmu yang bilang kau yang paling cantik. Katanya semua cewek cantik. Nah, sebenarnya kalau misalnya semua cewek cantik, nggak ada yang ganteng kan gitu. Iya. Ya cewek. Iya, karena cewek itu nggak ada yang ganteng. Nah, itu pernah sekali waktu seperti itu. Dan saya ikutkan lomba. Juara. Nah, ya kan? Juara. Dan pertanyaannya setelah buat satu cerpen itu, yang 10 cerpen itu macam mana? Ya tetap nggak saya buang. Bisa aja lahir dari itu lagi, muncul lagi. Kembangkan yang lagi. Nah, jadi bisa jadi 11 cerpen kan? Nah, itu. Jadi itu dia. Oh, macam mana caranya? Macam mana? Makanya setiap ada karya jangan langsung dibuang. Walaupun nanti namanya diendapkan, diramkan dulu. Jangan langsung buang. Ya. Yang kedua, misalnya setelah itu jangan takut kita berdiskusi sama orang yang tepat. Ya kan? Nah, aku sudah menulis nih, gimana menurut kakak, gimana menurut ibu. Tentunya kita pertama yang kita diskusikan sama orang yang paling tepat lah. Iya. Nah, yang kedua sama orang yang nggak ngerti. Jadi kita bisa tahu pandangan yang baru ya. Iya, misalnya sama orang yang nggak ngerti, sama dengan orang yang tepatnya, wah sedap nih, begini malah dia ngasih masukan. Sama orang yang nggak ngerti, wah sedap nih, berarti bagus. Nah, Jadi kita artinya semua pembaca itu tertarik. tanggapannya gitu ya. Iya, tapi kalau hanya misalnya yang ngerti aja yang tertarik, yang nggak ngerti, nggak ngerti aku nih apa yang kau buat ini. Gitu. Malah kadang-kadang dari orang yang nggak ngerti, masa nggak ada ini, jadi nambah lagi. Iya. Terus kita olah, oh betul juga, nah, tinggal kita selipkan. Jadi maksudnya di sini pesannya apa? Ketika karya kita dikritik atau dipuji, ketika dipuji jangan terlalu langsung jumawa. Ketika dikritik, dibilang jelek, jangan langsung down. Iya, karena apa? Setiap karya itu dia akan menemukan takdirnya sendiri. Kalau itu apa yang melatar belakangi Bapak untuk membuat puisi yang berjudul Mulut dari karya Bapak? Apa sih inspirasi Bapak dalam membuat puisi yang berjudul Mulut itu? Ini apa? Gitu Pak. Iya Pak, kami kayak ini isinya agak beda nih dari yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian tadi udah dengar penjelasan saya, mungkin kalian udah paham kenapa saya menulis puisi mulut, ya kan? Nah, coba apalah bunyi puisinya, biar tahu. Coba baca aja, bukan disuruh, kan nggak lomba baca puisi. Orang sastra harus pandai menulis dan harus pandai membaca loh. Mau tidak mau. Mulut. Ia adalah surga bagi hamba-hamba yang paham tentang makna keabadian dan siap mengusir segala kefanaan. Udah, oke. Menurut kalian apa itu maksudnya? Dia adalah surga. Mulut itu dia adalah surga. Semacam penyelamat ya Pak? Iya. Enggak, kira-kira ketika kita misalnya, kan dari mulut ini kan semua kata-kata keluar. Iya kan? Iya benar. Orang selalu biasanya kalau misalnya ada kata-kata yang baik, Jadi surga. orang kan jadi tenang. Orang kan bahagia. Ya kan? Ya kan, orang senang, orang bahagia, makanya dia bisa menjelma surga. Tapi ketika misalnya ada kata-kata yang buruk, sama dengan misalnya, nah mulai paham kan? Nah, ketika ada kata yang buruk, dia tidak jadi surga lagi, udah jadi neraka gitu. Tergantung kata-kata. Makanya kita nggak sadar fungsi mulut kita itu bisa jadi surga bagi orang lain atau bisa jadi neraka bagi orang lain. Ya kan? Sama dengan seperti ini, dari mulut mama nih marah-marah sama anaknya, mama nih kan? Mama jahat kan? Itu lumayan mama jahat. Ini lebih parah lagi. Jadi neraka, keluar neraka. Kau nggak ada lotak kau ya. Yang ngomong ini mamamu. Aku yang melahirkan kau ya. Aku yang bayarin kau. Aku yang ngasih duit. Aku semua menyekolahkan kau. Nah, tiap hari dibilang mama seperti itu. Terakhir anaknya apa jawabannya? Aku kan nggak minta dilahirkan sama mama. Apa nggak sakit kali itu hati mama? Iya kan? Padahal niat mama itu baik biar dia berubah menjadi bagus. Oh, dari situ. Ya kan? Nah, tapi kalau kebaikan itu pun tiap hari disampaikan, orang kan muak, bosan, ya kan? Dan diingat-ingat, bukannya nggak tahu gitu, awak lahir dari mama. Tapi kalau diingat-ingat, dibawa kan jadi kesel juga, pala juga gitu kan. Nah,
sampaikan kata yang baik-baik, ya kan? Karena kayak ini Ah. Pak, sampai sebuah pepatah mulut harimau. Nah itulah dia kira, ya mulutmu harimau. Dan hidup ini seperti filsafat cermin loh. Tahu filsafat cermin? Filsafat cermin itu ketika kamu melihat cermin, kamu tersenyum pada cermin, kira-kira cermin itu tersenyum nggak sama dirimu? Kalau kau ngejek cermin, kira-kira cermin itu mengejekmu nggak? Iya. Artinya apa yang kau buat, itulah yang kau dapat. Kebalikannya. Iya. Makanya kalau kita kepingin menghargai orang lain, kamu kepingin dihargai orang lain, maka hargailah orang lain. Kalau kamu kepingin menolong orang, kalau kau kepingin ditolong orang, maka rajin-rajinlah menolong orang. Nah, ketika kita nanti dalam keadaan terdesak, nggak usah heran akan muncul pertolongan karena kita terbiasa menolong orang. Dari situ. Nah, ya kan? Dah. Coba apa lanjutkan lagi coba. Dari Ayu. Ada lagi. Dari sekian banyak puisi yang Bapak buat, yang paling berkesan menurut Bapak itu yang mana? Ya biasanya kalau sama dengan orang berumah tangga, biasanya kesan paling pertama itu kan malam pertama, ya kan? Iya kan? Iya. Iya. Iya, yang paling berkesan biasanya yang pertama. Iya kan? Nah, jadi kalau cerita yang paling berkesan, cuma saya kesannya macam-macam, beda-beda, tapi tetap dia yang pertama. Saya dulu menulis puisi itu ratusan bahkan mungkin ribuan puisi yang saya tulis, tapi selalu ditolak oleh koran, ditolak oleh majalah, ditolak. Sehingga saya penasaran kenapa kok karya saya ini ditolak. Itulah makanya saya bilang, saya bacalah, saya mau misalnya mengirim tulisan puisi di analisa. Saya baca karya-karya di analisa itu, kenapa mereka diterima. Saya pelajari, kenapa setiap orang itu beda dia. Redakturnya menerima, selera redaktur nggak sama. Iya, benar-benar. Ah gitu, baca. Saya ingin mengirim puisi di analisa, saya baca puisi di analisa. Saya tes, setelah saya baca beberapa kali, saya tes, malah kadang-kadang saya meniru kan. Gak apa-apa, awalnya proses kreatif itu meniru. Nah, meniru, baru nanti menggali, kemudian menjadi diri sendiri. Nah, itu kan prosesnya kan. Nah, dimuat. Oh, makin semangat lah kan. Nah, jadi yang pertama itu dimuat karya saya itu, saya bercerita tentang torso. Tahu torso? Nggak tahu ya? Nah, kalian penulis atau orang sastra sebanyak membaca ini. Torso. Kenapa? Istilah-istilah unik, istilah-istilah menarik itu harus banyak jadi pemberbendaharaan. Pak, tapi masih agak asing. Iya, pernah dengar kira-kira apa itu torso? Torso semacam pakaian. Nah. Ada juga tuh namanya soalnya, Pak. Nah, dekat-dekat itulah. Torso itu badan. Ah, iya. Ya, torso itu badan, tapi badan aja, nggak ada kepala, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Bentuk badan gitu. Badan saja gitu. Rasa. Nah, ya cari tahulah bahasa apa itu torso ya kan. Nah, inspirasi saya apa? Ketika saya melihat ya kan manekin, Oh, oke. ya kan, patung-patung untuk baju gitu. Iya. Ini, wah, jadi saya coba tulis tentang torso. Dimuat di analisa. Wah, senang lah saya kan gitu kan. Nah, jadi dari sekian banyak tulisan saya ini dimuat. Tapi setelah itu tadi, jangan pernah berhenti mengirim karya. Begitu ada satu karya kita yang keluar, maka dia akan memanggil karya-karya yang lain. Ah, jadi jangan nggak dimuat. Bukan berarti karya kita nggak dimuat itu karena nggak bagus. Kadang-kadang ada redaktur itu ngetes, betul nggak ini karyanya. Kalau misalnya ini bukan karya dia, biasanya dia sekali aja ngirim. Oh, Nah, bisa pula gitu ya? iya, pikiran redaktur seperti itu. Tapi kalau dia berkali-kali, minimal seminggu sekali mengirim 5, seminggu sekali mengirim 5. Apalagi sekarang aksesnya kan enak. Kalau dulu ke kantor pos atau langsung datang ke korannya pakai surat, ini kan nggak pakai email, udah enak dia, udah lancar dia, udah sedap dia. Nah itu torso. Ada lagi apa? Saya bercerita, saya lagi duduk, saya kan suka memandang, suka mengamati. Hujan, panas, tiba-tiba muncul pelangi. Iya. Nah, ya kan muncul pelangi. Jadi saya buatlah situ, perkawinan hujan dan matahari terlahirlah aku. Nah, Keren. ya kan ya. Nah Jadi itu. ganti kata pelangi gitu ya. Pak? Iya. Nah, jadi kalau masalah berkesannya itu yang pertama di situ. Yang pertama, kedua yang mana kan gitu kan? Iya. Yang pertama, yang ketiga yang mana? Yang keempat mana? Termasuk juga misalnya ada puisi saya kirim-kirim ke koran nggak diterima, ditolak kan gitu kan? Ternyata ada pembacaan puisi atau pertunjukan puisi Bapak tampilkan yang itu. kebetulan temanya sama dan panitia minta tema yang itu, saya kasih aja itu yang ditolak itu. Iya. Rupanya suruh panitia ditampilkan, begitu ditampilkan yang lain pun suruh juga, terakhir viral, malah itu yang paling banyak dibaca di mana-mana. Salah satu contohnya apa, puisi saya sebab pahlawan nama itu kan nggak pernah di koran itu, ya kan? Termasuk juga 100 untai biji tasbih itu nggak pernah di koran.
masih merdeka kau Indonesia. Itu Ya kan? favorit kali itu sampai sekarang. Oh iya, itu seluruh Indonesia makainya tuh, masih merdeka kau Indonesia, seluruh Indonesia memakainya. Ada orang demo itulah yang dipakai. Kampus-kampus dimanapun ada pun pakai. Mau di Flores, iya itu selalu dipakai walaupun mereka kadang-kadang tambahinnya ya kan. Nah, yang kalau saya nggak ada masalah mau ditambahin mau dikurang kalau saya. Tapi jangan pula dihapuskan nama pengarangnya Iya, pasti. atau diganti nama pengarang. Ah, itu yang nggak suka saya. Kalau mau ditambahin mau dikurang silahkan. Jadi kayak di Ah. sampul-sampul gitu ya, di Iya, ada kejadian itu di Yogyakarta, pertemuan sastra internasional. Mereka memakai 10 puisi saya, tapi nama saya nggak pernah dibuatnya. Wah itu, ya kan? Dan mereka share pula di YouTube pertemuan sastra internasional. Mereka baca puisi-puisi saya gitu kan, tapi karya saya nggak sebutnya. Yang disebutnya karya orang yang ngasih puisi itu. Sanksi lah ya Pak ya. Enggak, kalau saya kan nggak kayak gitu. Saya mah, kenapa konsepnya saya model Sutarjikal Sumbahri. Jangan takut dengan kesalahan, karena pastinya nanti lama-lama akan kembali kepada kebenaran. Nah, jadi jangan takut. Makanya saya bilang menulislah jangan takut salah. Yang yang perlu kalian takutkan itu tidak berkarya. Karya sejelek apapun itu tetap yang terbaik. Yang jelek itu apa? Tidak berkarya. Jadi Tidak berani memulai ya. iya, nggak ada karya yang jelek kalau sama saya. Yang jelek itu tidak berkarya. Ibaratnya kita ambillah iklan kalau kita bilang rinso ya kan, berani kotor. Iya. Kalau maksudnya apa di situ? Kalau kita udah berani kotor, berarti kita kan udah berani kreatif, berani inisiatif, nggak takut kita berekspresi. Gitu juga, jangan takut salah. Kalau takut orang yang menemukan kesalahan dan kebenaran karena dia berbuat. Kalau nggak berbuat, mana tahu dia salahnya di mana, apalagi benarnya. Nah, sama juga, jangan pernah mencari-cari kesalahan. Karena kalau kamu mencari kesalahan, kau tidak akan pernah menemukan yang namanya kebenaran. Iya benar. Nah, jadi orang kan suka kali mencari kesalahan. Jadi karena dia mencari kesalahan nggak akan ketemu dia kebenaran. Nah itu dia. menolak fakta gitu lah ya. Nah itu. Jadi carilah apa positif dari dia. Mana tahu kita tertarik untuk mengikutinya silakan. Kalau nggak yaudah. Gitu aja. Berprasangka baik. Nah. Baik, saya sebagai moderator izin untuk pamit undur diri dan sekian wawancara kami telah selesai. Dadah.